بسم الله الرحمن الرحيم. Sejauh mana keutamaan seseorang yang ikut berta'awun untuk membangun ma'had ahli sunnah? Baik. Ikut membangun ma'had berarti dia ikut andil berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Dia mempermudah bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar sekali, yaitu sedekahun jariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata al-insan inqata 'amalu illa min salat. Shadaqatin jariyah wal 'ilmu yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lahu." Muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa apabila manusia itu meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini keutamaan di dalam mengerjakan amalan-amalan saleh yang diantaranya itu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu sedekah yang di sana pahalanya mengalir. Jariyah, kata jaro yajri, yang mengalir, berjalan terus, walaupun yang mensedekahkannya sudah meninggal. Selama manfaat itu masih ada, orang yang mengerjakannya, dia akan mendapatkan pahala. Seorang yang membangun ma'had, walaupun dia hanya mampu untuk 1 kilo semen saja yang menempel di tembok, itu fadilahnya sangat besar. Ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemampuannya hanya segitu misalkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keutamaan membangun ma'had Ahlus Sunnah yang di mana orang-orang belajar di dalamnya, yang di mana orang-orang mengamalkan amalannya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka dia pun akan mendapatkan pahala dengan membangun tadi. Ta'awun alal birri wa taqwa. Bertawun di dalam mengerjakan kebaikan. Karena itu adalah merupakan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena harta itu adalah merupakan titipan. Harta itu adalah merupakan sesuatu yang akan hilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang mengaku, mali, hartaku. Nabi mengatakan, ada apa wahai Bani Adam? Engkau mengagungkan hartamu. Apa yang engkau pakai rusak. Apa yang engkau makan akan jadi kotoran. Dan apa yang engkau sedekahkan tetap ada sampai yaumul qiyamah nanti. Sehingga pakaian yang akan kita pakai itu akan rusak. Mobil, rumah, ataupun kepunyaan kita apapun itu akan rusak. Apa yang kita makan, makanan, minuman, itu akan jadi kotoran dari harta kita. Harta yang kita gunakan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekahun jariyah, itu tetap ada sampai yaumul qiyamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatba'ul mayyit salat. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Keluarganya, hartanya, juga amalannya. 2 akan kembali. Keluarganya ketika mengiringi jenazah, selesai, kembali. Hartanya ikut mengiringi jenazah, dipakai oleh keluarganya, akan kembali. Yang tersisa adalah 1, yaitu amalannya yang tetap berada bersamanya sampai yaumul qiyamah. Sehingga perbanyaklah amalan-amalan saleh. Terutama sedekahun jariyah. Terutama membangun ma'had Ahlus Sunnah. Karena alhamdulillah di negeri kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membangun ma'had. Di sebagian tempat itu dilarang,
Tidak boleh harus seperti ini, harus seperti ini. Sedangkan di kita, Masya Allah, nikmah azimah. Kita mengadakan daurah, diberikan kemudahan oleh pemerintah kita. Nikmah azimah. Di beberapa tempat tidak boleh daurah. Tidak boleh ada ma'had ahlu sunnah. Tidak boleh. Dipersulit. Akan tapi di kita, Masya Allah. Allah mudahkan semuanya. Bahkan kita ketika melihat ikhwan kita di Jazair, saya pernah bertanya, di sana ada ma'had ahlu sunnah. Tidak boleh, ikhwan. Di sini dilarang oleh pemerintah. Kita hanya halaqah dari satu ke tempat yang lain. Dari masyayikh. Sedangkan membangun ma'had, tak boleh di sini. Di beberapa tempat. Di Libya atau lainnya. Sedangkan Alhamdulillah. Di negeri kita Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan. Ini nikmat. Keutamaan yang besar. Ada radio Islam. Allah mudahkan. Diberi izin dengan mudah. Bikin ma'had. Daurah. Lain sebagainya. Masya Allah. Kenikmatan. Sehingga ketika ada yang membangun ma'had al-sunnah. Maka kita ikut andil bersamanya. Walaupun tidak dengan harta. Misalkan datangnya ikhwan. Afwan, saya ingin ikut membangun. Tapi saya nggak punya harta. Saya punya tenaga. Ikut membangun. Ada yang mengatakan saya tidak punya harta. Saya tidak punya tenaga. Tapi saya punya keahlian dengan menggambar pondok al-sunnah. Ada yang saya bisa hanya 10.000 saja misalkan. Bebas. Semampunya. Tidak harus mengeluarkan harus dengan ratusan juta dan sebagainya. Semampunya. Nah, ta'awun alal birri wal taqwa. Ini nikmah azimah. Jangan sampai kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan, kemudahan, maka kita ambil kemudahan itu. Kemudahan-kemudahan di negeri kita alhamdulillah. Pondok di mana-mana, kajian di mana-mana. Daurah diberikan kemudahan, Masya Allah, nikmah. Orang-orang iri. Di luar sana banyak orang yang iri. Kalian, ikhwan, Masya Allah. Bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, puluhan ribu orang yang datang dalam daurah. Diberikan izin oleh pemerintah. Begitu juga ma'had atau radio atau lain sebagainya. Ini nikmah azimah. Sehingga ketika ada yang membangun ma'had al-sunnah, kita bantu mereka. Walaupun kita membantu hanya dengan kecil apa yang kita mampu. Allah Ta'ala.